komentarnya. Monggo Bu Emiliani. Iya, Bu. Apakah sudah terlihat, Bu? Sudah, Bu. Oke, sudah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Bu Pagi, Emilia. Kok lemes ya hari ini ya? Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Bu. Nah, gitu dong. Sebelum pembelajaran dimulai, Ustazah minta pemimpin kelas untuk memimpin doa. Silakan, Nak Riki. Baik Ibu, teman-teman semua, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Nak Riki ya sudah dipimpin doa. Ustazah Emil mau cek dulu ya ke absensinya, barangkali ada yang sakit atau absen. Di sini ada Mbak Rahayu datang. Ya Bu. Jadi Mas Riki datang ya. Ada Mbak Dias datang. Hadir Bu. Mbak Emil Husnaini datang. Hadir Bu. Mbak Ulfa. Hadir Ibu. Mbak Umi. Hadir Ibu. Alhamdulillah. Mbak Rifa. Hadir Bu. Mbak Vina. Hadir Bu. Mbak Arfi. Hadir Bu. Mbak Yuski. Hadir Bu. Mbak Amanda ada. Hadir Ibu. Alhamdulillah semuanya hadir ya, sehat semua. Alhamdulillah kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita bisa bertemu kembali untuk belajar bersama-sama tentang pembelajaran IPA. Nah, di sini karena tadi Ustazah lihat anak-anak ini lemes ya, Ustazah mau menyegarkan dulu. Mari kita gerakkan badan kita, tangan kita, kepala kita, goyang kanan, goyang kiri. Ayo semuanya digerakkan. Goyang kanan, goyang kiri, tangannya digerakkan. Ayo Mbak Umi, jangan diem aja. Ayo. Iya Ibu. Oke, terima kasih. Sudah segar semuanya badannya? Sudah Oh. Tadi habis pelajaran apa kok lemes gini ya? Matematika Bu. Matematika Bu. Matematika Bu. Pening ya jadi kepalanya ya, bisa dipijet-pijet ini kepalanya ya, biar lebih segar kembali. Oke, saya rasa Ustazah rasa sudah segar semuanya ya. Sekarang Ustazah mau menampilkan ini dulu. Pertemuan sebelumnya, ada yang masih ingat kita membahas tentang apa? Itu ada pencemaran Bu. Iya. Air banyak sampahnya Bu. Oke, Ustazah karena ini tadi terlalu segar ya jadi berbarengan yang ngomongnya ya. Ustazah minta Mbak Rahayu coba dijelaskan. Kemarin kita membahas tentang apa ya Mbak Rahayu ya? Ya Ustazah, kemarin kita membahas tentang pencemaran. Nah, pencemaran itu masuk atau masukkannya makhluk hidup, zat energi atau komponen lain ke dalam lingkungan atau berubahnya tatanan lingkungan akibat kegiatan manusia atau proses alam. Oke, terima kasih Mbak Rahayu, luar biasa sekali ya, di rumah masih diulangi lagi ya, jadi masih ingat. Ada yang lain mungkin yang bisa menjawab? Kemarin kita membahas tentang pencemaran, ada yang tahu jenis-jenis pencemaran?
Sepertinya Mbak Saya, Umi nih. Bu, Oke. ada pencemaran air, terus Iya. itu loh, Bu, pencemaran udara. Iya, Terus sama ini. pencemaran tanah, Bu, ini. Yang Oke. ini, yang Iya, banyak sampah, yang Bu. ada banyak sampah. Pintar Iya. sekali Mbak Umi. Ada jenis-jenis, ada 3 jenis pencemaran. Ada pencemaran air, ada pencemaran udara, dan juga ada pencemaran tanah. Nah, sekarang Ustazah akan tampilkan lagi, ini ada foto. Kira-kira yang sebelah sini ya, sebelah sini itu ada foto di mana ya? Ada yang tahu nggak itu kira-kira di mana ya? Saya, Riki Bu, diam. Oh ya, Riki, silakan. di tempat dekat Udu, Bu. Oh, pintar, benar sekali ya. Itu adalah salah satu sungai yang dekat tempat wudhu kita, yang sungainya itu tercemar ya. Ada yang tahu bagaimana pencemaran yang terjadi itu bisa terjadi di lingkungan kita? Karena Bu, siapa? Iya, Riki. karena ulah manusia buang sampah sembarangan. Ini Ibu, Umi Iya. sering buang sembarangan, Bu. Nah, Sampahnya bilang-bilang dibuang. sih. Nah, Wah, wah, wah. Bilang-bilang Bu Guru tidak kau nih, Riki. tidak boleh membuang sampah Nah, sembarangan dengar itu ya. Umi, Ibu Guru Riki, Bu, bilang. yang ngajarin, Riki. Nggak ngaku Nah, berarti dah. Umi dan Riki nih ya yang membuang sampah di sini ya, jadi sampahnya numpuk ya. Nggak boleh gitu lagi ya, Nak ya. Membuang Siap, Bu sampah harus Guru. di mana, Nak? Tempat Di mana? sampah, Bu. Bu. Tempat sampah, bukan di sungai. Oke. Kalau sudah terjadi pencemaran seperti ini, kira-kira Ustazah tanya, adakah hal yang bisa dilakukan oleh kita untuk memperbaikinya atau menguranginya? Kira-kira ada enggak ya? Mungkin didaur ulang, Ustazah. Oke, Bu. Oh iya, pintar. Bisa salah satunya bisa didaur ulang, atau kalau pada pertemuan hari ini itu kita akan membahas tentang bagaimana cara menanggulangi atau mengatasi pencemaran air dengan cara penjernihan air. Nah, tujuan pembelajarannya ada di yang sudah Ustazah tampilkan. Bisa minta tolong Mbak Dias dibaca tujuan pembelajarannya. Kelihatan ya, Nak ya? Ya, Bu. Dibaca semua, Ustazah. Bisa. Oh ya. Melalui kegiatan eksperimen, peserta didik mampu menganalisis perubahan lingkungan, penyebab dan dampaknya bagi kehidupan dengan tepat. Melalui kegiatan eksperimen dan diskusi, peserta didik mampu merumuskan gagasan pemecahan masalah perubahan lingkungan yang terjadi di lingkungan sekitar dengan tepat. Terima kasih. Jadi tujuan pembelajaran untuk hari ini ada 2 poin ya. Kita dapat menganalisis perubahan lingkungan, penyebab dan dampaknya bagi kehidupan. Kemudian kita dapat merumuskan gagasan pemecahan masalah yang ada di lingkungan sekitar kita. Kemudian ini Ustazah akan sampaikan teknik penilaian yang akan kita lakukan, asesmen diagnostik, kemudian asesmen formatif, dan juga asesmen sumatif. Asesmen diagnostik ini kan biasanya Ustazah sampaikan di akhir gitu ya, sebelum pembelajaran gitu, apakah yang kalian rasakan, kemudian bagaimana selama pembelajaran IPA berlangsung. Kemudian ini ada asesmen formatif, ada penilaian diri dan penilaian keterampilan. Nanti Ustazah akan nilai saat kalian berkegiatan ya. Sambil kalian berkegiatan Ustazah akan nilai. Kemudian ada asesmen sumatif, yaitu penilaian pengetahuan. Ada post-testnya nanti ya. Jadi kalian simak
penjelasan dan kegiatan hari ini. Oke, Ustazah mau tampilkan video dulu ya. Tolong disimak, kemudian nanti perwakilan ada yang bisa menjelaskan ya. Oke, Ustazah skip sedikit ya tentang video tadi. Kira-kira mungkin ada yang bisa menceritakan kembali apa itu isi video yang tadi? Ya, Bu Guru. Iya, Arfi, silakan. Itu tadi sepertinya itu ya pencemaran akibat limbah domestik di Sungai Pakuan, Ustazah. Oh iya, pinter Arfi, terima kasih. Kemudian ada yang lain mungkin? Ayo Ustazah. Ya. Ada beberapa faktor yang jadi pemicu pencemaran airnya, Ustazah. Iya, Mbak Buang Yuski, sampah. ada apa aja? Ada apa aja? Buang sampah sembarangan oleh warga, Iya. Ustazah. Oh iya, terima kasih luar biasa ya jawabannya anak-anak semua ini. Sekarang Ustazah mau tanya dulu, kira-kira kalau pencemaran itu terus-menerus terjadi, apa akibatnya, dampaknya bagi kehidupan kita? Mungkin ada yang bisa menjawab, kira-kira ada nggak sih dampaknya bagi kehidupan kita? Ada, Ustazah. Apa Mbak Yuski? Itu akan mengganggu kesehatan dan lingkungan. Kalau airnya tercemar, itu kita bisa sakit, Ustazah. Soalnya pernah saya kena air kotor, terus tangan saya langsung gatal-gatal, Ustazah. Nah, ya benar. Kalau pencemaran itu terus terjadi, benar kata Mbak Yuski tadi, nanti akan bisa berakibat pada kesehatan kita. Bukan hanya kesehatan, tapi lingkungan. Kemudian sosial kita juga akan terganggu. Nah, sekarang Ustazah minta kalian untuk berkelompok ya sesuai yang Ustazah tampilkan di sini ya, sudah Ustazah bagi, silahkan berkelompok, kemudian HP-nya bisa disiapkan juga ya, silahkan berkelompok, duduk berkelompok. Siap, Baik, Ustazah. Iya. Baik, Ustazah. Sudah semuanya, sudah berkelompok?
Sudah, Sudah, Ustazah. Ah, sekarang Ustazah Emil akan sampaikan ini di WA group ya, di WA group kalian live worksheet-nya LKPD ya, sudah Ustazah share, silakan diklik linknya. Iya, Us. Baik, Sudah? Ustazah. Sudah. Riki sudah dibuka? Linknya Riki sudah dibuka, Nak? Sudah, Bu. Alhamdulillah, koneksinya bagus ya, Nak ya. Iya, Bu. Oke, kira-kira tampilannya seperti ini ya di WA kalian, maaf, di Google kalian ya, seperti ini ya. Silakan ditulis nama kelompoknya, kemudian dibaca ya sesuai LKPD yang sudah Ustazah Emil tulis di situ. Silakan dikerjakan ya. Iya, Baik, Us. Ustazah. Kalian bisa langsung tulis jawabannya di situ langsung ya, tidak perlu ditulis di buku tulis, jadi langsung ditulis di linknya tersebut ya. Kemudian Iya, ada beberapa video yang juga kalian bisa klik, nah itu sebagai referensi kalian ya. Silakan dikerjakan, Ustazah Emil kasih waktu. Siap, Us. Sudah selesai anak-anak? Sudah, Us. Sudah, Sebentar, Ustazah. Oh Sebentar, iya, Ustazah. Masih belum. Kurang sedikit. Oh iya, oke Mbak Rahayu, Ustazah Emil tunggu ya bersama teman-teman, ditunggu sebentar ya, kelompoknya Mbak Rahayu belum selesai. Sudah, Iya. Ustazah. Sudah. Sudah, oke kalau sudah sekarang Ustazah Emil minta untuk presentasi salah satu dari kelompok yang mungkin bisa mempresentasikan hasil LKPD-nya tadi. Ada yang bisa maju Kami, ke Bu. depan? Oke, kelompoknya Nak Riki, silakan. Oke, terima kasih, Bu. Baik, Terima teman-teman semua, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil daripada diskusi kami. Oke, sekian hasil diskusi kami. Terima kasih, Ibu. Terima kasih. Luar biasa sekali ya kelompok 1 dari Nak Riki. Mungkin ada yang lain yang bisa maju ke depan, menyampaikan hasilnya. Mungkin ada jawaban yang berbeda dari hasil dari kelompok Riki. Saya Us. Iya, Mbak Dia silakan maju ke depan. Dari kelompok berapa? Dari kelompok 4, Us. Iya, silakan disampaikan Mbak Dias. Iya, tadi jawabannya hampir sama. Cuma di kelompok saya itu meletakkan kerikilnya kecil dulu, baru pasirnya, Us. Dan Oh, iya. volume pasirnya itu juga tidak terlalu banyak seperti kelompoknya Mas Riki tadi. Oke, terima kasih atas hasil diskusinya untuk kelompoknya Mbak Dias. Oke anak-anak, Ustazah Emil rasa tidak ada yang berbeda lagi ya. Sudah ya, cuma kelompoknya Mbak Dias ya yang sama ya, yang berbeda ya. Iya, Us. Sudah, Oke. Ustazah. Ustazah rasa semuanya sudah bagus. Sekarang Ustazah Emil mau menyimpulkan apa yang sudah kita pelajari untuk hari ini. Sebelum Ustazah Emil yang menyimpulkan, barangkali ada yang bisa menyimpulkan hasil pelajaran hari ini. Saya Us. Kelompoknya Riki. Oke, Mbak Umi, silakan disampaikan ya. Iya, iya Us. Jadi dari diskusi kelompok kami, itu kami menarik kesimpulan yang pertama, kita dapat mengetahui apa yang dimaksud dengan pencemaran air itu apa sih, kayak gitu. Ya. Terus yang kedua, kita juga dapat mengetahui faktor yang menyebabkan pencemaran air, yang kebanyakan dari aktivitas rumah tangga
Kemudian yang Iya. ketiga, dari hasil diskusi kelompok kami, kita dapat mengetahui dampak pencemaran air jika tidak segera diatasi. Begitu, Us. Terima kasih atas sampaian kesimpulan untuk pembelajaran hari ini. Beri tepuk tangan untuk Mbak Umi. Nah, jadi tadi pencemaran air ya dapat terjadi pada sumber mata air, sumur, kemudian sungai, rawa-rawa dan danau ataupun laut. Bahan pencemaran air dapat berasal dari limbah industri, limbah rumah tangga dan limbah pertanian. Kemudian dampak pencemaran air bagi kehidupan kita itu kalau terjadi terus-menerus dapat penurunan kualitas lingkungan, kemudian gangguan kesehatan, kemudian ada pemekatan hayati dan mengganggu pemandangan serta mempercepat proses kerusakan benda. Nah, cara penanggulangan pencemaran air sendiri itu bisa dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, pembuatan kolam stabilisasi, yang kedua, IPAL atau instalasi pengolahan air limbah. Nah, kalau tadi berdasarkan LKPD yang sudah kita sama-sama rancang, kita sudah bisa merancang bagaimana itu IPAS atau instalasi pengolahan air sangat sederhana. Jadi dimulai yang sangat sederhana dulu ya. Yang bisa kita lakukan untuk menanggulangi pencemaran air. Nah, Ustazah rasa tadi sudah baik sekali ya pembelajaran hari ini. Ustazah minta merefleksikan dulu pembelajaran hari ini. Kira-kira perasaan kalian setelah pembelajaran hari ini bagaimana? Senang, Ustazah. Alhamdulillah. Berapa bintang yang sudah kalian berikan kepada diri kalian kalau sudah merasa senang terhadap pembelajaran ini? 10, Us. 10. 10. Baik. Beri bintang. Terima kasih. Nah, sekarang Ustazah Emil beri penghargaan tadi kelompok yang paling aktif. Tadi kelompok 1 dari kelompoknya Riki. Ya, Ustazah Emil beri penghargaan karena sudah bisa aktif dalam pembelajaran hari ini. Nah, tadi Ustazah Emil sudah sampaikan bahwa ada penilaian post-test, penilaian pengetahuan, dan di sini Ustazah Emil akan tampilkan. Kalian bisa tulis jawabannya di buku tulis, kemudian coba dikerjakan ya. Ini soalnya. Baik, Ustazah. Ada 2 soal, Ustazah Emil beri soal 2, kemudian nanti dijawab masing-masing soal kira-kira dikerjakan 2 menit ya. Jawabannya saja Kak Ustazah. Iya, jawabannya saja. Sudah, nomor 1? Sudah, Ustazah. Sekarang si nomor 2. Yuski, contoh punya saya, Us. Ayo, Mbak Yuski, coba percaya diri, percaya sama kemampuan diri Mbak Yuski, pasti bisa ya. Ayo dikerjakan sendiri. Iya, Ustazah. Iya, sekarang nomor 2 silakan dikerjakan. Sudah? Ustazah. Oke, alhamdulillah. Sekarang bukunya nanti silakan dikumpulkan ke meja ya. Nanti Ustazah Emil akan koreksi. Nah, Ustazah Emil tutup pembelajaran hari ini. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat. Semoga kalian bisa mengaplikasikan pembelajaran hari ini dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian dalam pertemuan berikutnya, kita akan mempelajari tentang pencemaran udara. Jadi kalian bisa baca di rumah apa itu pencemaran udara. Nanti Ustazah Emil akan share bahan ajarnya. Jadi nanti kalian bisa baca-baca begitu ya.
Baik, Ustazah. Baik, Ustazah Emil akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak Waalaikumsalam hebat. warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama, Bu. Ya. Terima kasih Bu Nur. Ya, Bapak Ibu untuk mempersingkat, aku langsung saja